Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, jemaah salat Isya dan Tarawih, rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-20 dan salah satu dari yang kita ingat tentang Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Maka dalam sejarah kita dapat memahami pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk menemui Rasulullah SAW di Gua Hira, kemudian menyampaikan 5 ayat Al-Quran. Itulah yang dapat kita baca di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sehingga disebut Al-Quran karena dia bacaan, dia merupakan media yang memberikan informasi, media tertulis. Walaupun kemudian setelah Al-Quran turun, ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa ternyata ayat yang kita baca itu tidak hanya berbentuk narasi lafaz media tertulis, tapi juga adalah alam semesta. Sehingga muncullah kemudian ayat itu menjadi 2. Pertama ayat qauliyah, qauli, qaul, kata-kata. Yang kedua kauniyah, kaun itu alam. Lalu kemudian dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dipadukan antara 2 ayat ini. Pertama ayat qauli, ayat Al-Quran, kemudian ayat kauni, yaitu alam semesta yang menjadi objek penelitian para ilmuwan untuk menghasilkan sains dan teknologi. Maka sekarang kita menikmati ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari Al-Quran dan dari hasil-hasil penelitian para ilmuwan. Namun demikian, kita juga memahami dari beberapa ayat Al-Quran, ternyata Al-Quran itu lebih dari sekedar sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran lebih dari sekedar bacaan yang memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan. Misalnya di dalam ayat 82 surah Al-Isra, Allah menyebut ada peran lain dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan juga Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai shifa. Shifa itu artinya obat, penyembuh. Maka Al-Quran juga berbicara tentang kesehatan. Nah, ini mungkin penting. Usia harapan hidup Kalimantan Selatan kalau tidak salah sekitar 63 tahun. Di statistik itu bisa dilihat. Yang tertinggi dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu adalah Banjarbaru. Kalau tidak salah Banjarbaru itu sampai 67. Jadi kalau anak panjang umur pindah ke Banjarbaru. Ya itu maksudnya usia rata-rata. Jadi maksudnya
Yang meninggal itu dicatat dalam 1 tahun, kemudian diratakan, maka muncullah angka 63, 67 dan lain-lain. Kalau tidak salah seluruh Indonesia yang paling tinggi usia harapan hidup itu di Yogyakarta. Salah satu dari yang menarik dari masyarakat Jogja itu adalah pola makan dan pola pikir, pola hidup yang sederhana. Mungkin Jogja itu identik dengan masyarakat apa ya? Masyarakat, kalau di Padalarang Feodal nanti marah orang Jogja kan. Masyarakat yang terbiasa dalam struktur rakyat dan raja kan. Kan di Jogja itu kan daerah khusus istimewa kan karena kerajaan. Dan dia menjadi salah satu modal dari Indonesia. Seperti juga Aceh. Daerah khusus Aceh. Nah, inilah mungkin yang menarik dari ayat ini. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Qur'an berbicara tentang sifat, tentang kesehatan. Lalu Al-Qur'an bicara tentang makanan. Nah, ini penting. Ada 2 atau 3 istilah yang Al-Quran jelaskan tentang makanan yang sehat. Yang pertama adalah jangan melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan melampaui batas. Saya kira model kita buka puasa di masjid itu bagus. Karena sepiring aja. Kalau lebih, kalau kita harus cukup kan. Jadi sederhana. Jadi makan itu jangan melampaui batas kata Allah. Batasnya berapa? Nah, di sini orang ahli gizi yang bisa menjelaskan. Ada namanya satuan makanan itu kalori namanya. Dikaitkan dengan bobot tubuh kita dan usia. Awak harus makan 3 piring. Nah itu kayak ulun kan makan 3 piring ya sekali cocok lah. Awak halus. Nah itu nanti coba dicari lah anunya teorinya. Rumusnya ada di situ. Jangan melampaui batas kata Allah. Itu pertama. Pola makan. Ya. Yang kedua adalah yang dimakan itu halalan, milik sendiri. Kepemilikannya sahih, sah miliknya. Halalan itu artinya terurai, clear ya, jelas kepemilikannya milik pribadi. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang tidak jelas. Ampun seorang ini kadang. Kalau orang aruh itu kan kadang-kadang bisa 2 piring. Itu sepiring itu bisa lain ampun seorang itu. Makanya kalau buka bersama tadi kan sepiring kan. Buburnya kan bisa sewantu. Ya kalau bahari itu ada juga caranya, karena kadap kan lampunya, jadi kopiah membawa 2. Nah, 1 dianggap dirintuhut. Nah, padahal nih 2 nah padahal hitung ya, karena lampunya kadap gelap ya. Nah, yang paling berat itu adalah yang ketiga, yaitu thayyibah. Kulu min rizqillahi halalan thayyibah. Thayyibah itu artinya sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ini sekali lagi terkait juga dengan soal gizi. Nah, nanti coba sesekali yang ceramah ini orang ahli kesehatan, bukan hanya ahli agama, supaya bisa menjelaskan tentang soal sifat ini. Penting ini. Konon di Indonesia itu paling kaya jenis-jenis makanan, sayuran, obat-obatan yang berasal dari alam itu sangat kaya. Bahkan katanya banyak peneliti dari luar negeri itu kemudian menyuruh mahasiswa kita yang kuliah di luar negeri untuk melakukan penelitian tentang sampel yang ada di Indonesia, kemudian dipatenkan di luar negeri. Ini konon ya, wallahu a'lam ya.
Jadi apa yang ada di dalam negeri kita kemudian ditemukan oleh orang-orang luar negeri, dipatenkan di luar negeri dan menjadi komoditi yang mahal. Karena kita adalah negara yang sangat kaya alamnya. Kita negara kepulauan dan kebetulan juga negara yang dilintasi oleh khatulistiwa sehingga musimnya stabil. Hujan panas ya. Musim banyu, musim kering, musim banyu, musim kering. Kalau orang negara ditakutkan musim apa? Musim banyu. Musim apa? Musim kering. Karena di sana banyu aja. Bakubur aja di banyu kan di negara itu. Bakubur dalam banyu. Nah itu satu ya, sifat. Jadi ini penting untuk dilanjutkan konsep sifat ini dalam kajian-kajian tentang kesehatan. Yang kedua adalah pola pikir. Pola pikir Islam juga mengatur juga. Misalnya di dalam salah satu ayat surah Al-Hujurat, kita disuruh untuk berpikir positif. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidak boleh jadi jasus, mencari-cari kesalahan orang. Tidak boleh menggibah, menyebut-nyebut keaiban orang. Jangan. Kemudian ijtanibu katsiran minaz-zan. Jangan menyangka-nyangka yang tadi jelas. Inna ba'daz-zan ismun. Sebahagian dari sangka-sangka itu menimbulkan dosa, menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya kepada diri sendiri, karena menyebabkan pikiran orang itu tidak baik, tidak positif. Jadi berpikir positif. Dulu ada satu buku judulnya itu Kuantum Ikhlas. Nah, itu buku lama. Mungkin buku tahun 90-an itu, Kuantum Ikhlas itu. Intinya itu positive thinking gitu, Kuantum Ikhlas itu. Itu masih bisa diakses di Google, coba nanti klik Kuantum Ikhlas. Itu satu buku yang luar biasa. Isinya kalau kita bisa praktekkan dalam kehidupan, yakni berpikir positif, ikhlas dalam hidup, nanti akan diberikan oleh Tuhan sesuatu yang ajaib dalam hidup ini. Nah yang berikutnya Al-Quran di ayat 72 tadi adalah warahmah, sifaun warahmatun. Al-Quran itu juga menjelaskan konsep rahmat. Jadi kalau sifat itu lebih kepada penyembuhan aspek fisik dan dengan cara-cara fisik. Tapi kalau rahmat itu adalah jalan keluar hidup yang bersifat metafisik, non fisik, sehingga tidak bisa ditebak karena semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 contoh dalam Al-Quran tentang rahmat ini. Yang pertama cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan perjalanan hidup yang tidak bisa ditebak. Lagi kecil, ya diabaikan oleh saudara-saudaranya, bahkan dia menjadi korban dari ya saudara-saudaranya sendiri. Akibat dia bermimpi melihat 11 bintang, kemudian bulan dan matahari sujud kepadanya. Lalu saudara-saudaranya menganggap ini akan jadi orang besar. Kalau adik bungsu kita ini jadi orang besar, kita jadi orang kecil. Jadi ini sudah salah berpikirnya. Nanti ayah akan lebih sayang kepada adik si kecil ini daripada kita. Maka kita nanti disia-siakan oleh ayah kita. Jadi ini sudah cara berpikirnya sudah salah, saudara-saudara Yusuf ini. Akhirnya dia dibawa berburu, lalu kemudian dikatakan diterkam binatang buas. Bajunya dibawa, dihadapkan kepada orang tuanya, Nabiullah Yakub, dan Nabi Yakub menangis karena kehilangan anak yang dia sayangi sampai matanya buta.
Tapi singkat cerita, apa yang terjadi? Terus waktu berjalan, ternyata Nabi Yusuf menjadi seorang menteri yang sangat penting di Mesir. Dia sukses dalam karir politik. Nah, jadi ini kisah politik sebenarnya. Politik kan artinya kekuasaan. Artinya kalau seandainya Nabi Yusuf itu ingin memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan pembalasan kepada saudara-saudaranya, bisa. Tapi dia tidak. Jadi kita anggaplah cerita Yusuf ini, dia mendapatkan rahmat karena dia melakonkan politik untuk menolong masyarakat. Jadi itu yang dikatakan di dalam surah Al-Isra juga, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira. Sultan artinya kekuasaan. Nasira yang akan menolong orang lain. Jadi kita ini kalau diberi jabatan itu tujuannya untuk menolong orang lain. Itulah pejabat yang nanti akan diberi rahmat oleh Allah. Nah, itu Nabi Yusuf ya. Yang kedua, biasanya ada bacaannya di sini maksimal 15 menit ya. Jadi ini hilang bacaannya. Nah, karena hilang ini secara ulama. Yang kedua, ada yang kedua. Cerita Nabi Adam. Nah, Nabi Adam hidup di surga, nyaman kan? Lalu kemudian melanggar aturan, tapi dia bertaubat dia. Karena bertaubat, lalu dia tidak diberi hukuman yang berat. Kalau Allah ingin memberi hukuman yang berat, ya selesai. Nah, sudah dimatikan dia, selesai. Tapi tidak. Itu sudah keluarlah dari surga. Ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, sudah keluar dari surga, kamu hidup dalam dunia yang baru. Di situ kamu silahkan bersaing, bermusabaqah, ya, berlomba untuk mencapai kebaikan, dan engkau menetap di sana sampai waktu yang ditentukan. Karena dia bertaubat. Terkenal dan diabadikan dalam Al-Quran taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita harus banyak juga bertaubat untuk mendapatkan saluran rahmat dari Allah. Bertaubat, istighfar kita. Contoh yang ketiga adalah contoh Nabi Nuh. Ini keterkaitan dengan anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kasusnya ini yang terbalik. Anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Ketika banjir sudah dalam, seluruh rakyatnya yang beriman disuruh masuk kapal, anaknya tidak mau. Apa kata anaknya? Sa'awi ilal jabal, saya akan naik nanti ke gunung itu. Ya'simuni minal ma, nanti dengan saya di atas gunung sana air tidak sampai. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan illa marrahim, kecuali rahmat Allah. Akhirnya tenggelam. Sedih Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ya Allah, itu anakku ya Allah. Kata Allah, itu bukan anakmu. Wah, itu Allah marah kepada orang yang durhaka kepada perintah orang tua. Maka agar dapat rahmat, kita harus berbakti kepada orang tua. Banyak ayat tentang berbakti kepada orang tua ini. Nah, yang terakhir adalah cerita Ashabul Kahfi. Nah, pasti kita ingat Ashabul Kahfi. Dan insya Allah tadi malam dan siang tadi kita baca surahnya. Surah ke-18. Ashabul Kahfi itu juga suatu jalan cerita yang aneh, tetapi nyata. Aneh tapi nyata. Itulah rahmat Allah. Sudah di luar dari logika kita. Dia hidup
dalam era kepemimpinan yang zalim, yang memaksakan akidah yang sesat kepada masyarakat. Lalu dia lari, 7 orang itu lari, ketemu goa, kemudian dia masuk ke dalam, anjingnya diletakkan di luar. Nah, kemudian dia berdoa, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah kepada kami rahmat ya Allah, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan berikan jalan keluar terhadap persoalan yang sedang kami hadapi ini. Jadi ini orang dapat rahmat karena mempertahankan agama. Nah, kalau kita kan nyaman lah, kita ini tidak ada yang mengganggu agama kita, nggak ada. Jadi kalau model Ashabul Kahfi mungkin kita tidak masuk. Mungkin kita model Nabi Adam lah, banyak-banyak istighfar. Atau model Nabi Nuh berbakti kepada orang tua. Kalau model Nabi Yusuf juga saya kira tidak juga kita ini. Jadi mungkin model Adam, model Nabi Adam, dan modelnya cerita rahmat. Nah, Ashabul Kahfi itu kemudian ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Guring 309 tahun, bangun. Namun ada wadah kita bukaan orang, pada karena hantu kan ya. Nah, tapi inilah namanya rahmat Allah ya. Jadi Al-Quran ternyata berbicara banyak hal, bukan hanya soal bacaan, bukan hanya soal ayat kauliyah, tapi soal syifa, penyembuhan, kesehatan, dan soal rahmat yang menjadi saluran-saluran kasih sayang Allah kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa meneladani paling tidak tadi 4 kisah tadi untuk kita ambil pelajaran dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.